kunci dari kesuksesan dunia dan akhirat mereka adalah keimanan kepada Allah. Di tengah gempuran larangan untuk beriman di saat itu dari sang penguasa. Nah sekarang mari kita bawa kisah ashabul kahfi ini pada kehidupan kita di zaman sekarang. Mungkin kondisinya sudah berbeda, tidak lagi larangan beribadah, tidak ada lagi gempuran untuk kita tidak bisa melakukan rutinitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kita hadapi sekarang, terutama anak-anak kami yang masih di usia muda, adalah gempuran dari kemajuan zaman, termasuk gempuran teknologi yang sedang kita hadapi bersama. Maka senada dengan ayat yang telah kami bacakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bunyinya film al-hadid, ya'jabu rabbuka min syabin laisa lahu sawah. Rasulullah mengatakan, Tuhanmu, kata Rasulullah kepada sahabat, mengagumi seorang pemuda yang ada dirinya tidak memiliki kecenderungan menyimpang dari kebaikan. Jadi ternyata Allah juga bisa mengagumi kita, tapi dengan catatan yang harus kita garis bawahi adalah laisa lahu sawah, yang tidak mempunyai sawah. Sawah adalah kecenderungan melenceng dari kebaikan. Jadi dia adalah pemuda yang diharapkan dan juga pemuda yang menginginkan untuk bisa meneruskan dakwah agama dan juga yang dapat meneruskan perjuangan bangsa. Dan ini yang kita harapkan dari pemuda-pemuda, terutama anak-anak didik kita yang ada smart boarding seperti ini, sehingga kalian masih bisa hidup dengan modern tetapi tetap religius. Kalian masih bisa berinovasi tetapi tetap dengan nilai-nilai agama. Dalam hadis lain, ketika Rasulullah menyampaikan tentang 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat, ada 1 golongan yang mengikut tentang pemuda, yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah. Salah satu golongan yang Allah naungi pada hari kiamat ketika kita ada lagi naungan adalah pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam ibadah Allah Subhanahu. Dalam keadaan dengan arti yang menurun, artinya dengan segala aktivitas kebaikan yang bisa kita lakukan, dengan inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan, apakah itu akan mengantarkan kebermanfaatan? Dan apakah itu mengantarkan seseorang untuk lebih mengenal Allah? Apakah itu mengantarkan seseorang untuk mengenal Tuhannya? Inilah yang menjadi tantangan pada era modern ini. Jamaah sekalian bermakna, kalau kita berbicara pemuda, memang banyak pendapat yang mengatakan pemuda itu belum berapa.
Sehingga ketika usia 40 tahun, saat Rasulullah sudah sangat matang di usia pemuda tersebut di 40 tahun, maka kemudian Allah memberikan risalah, Allah memberikan amanah untuk Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Jamaah sidang Jumat Allah, maka bercermin dari kisah Ashabul Kahfi yang walaupun khatib membahas detail, begitu juga dengan sedikit tentang kisah Rasulullah yang kemudian setelah menghabiskan masa muda dengan nasya'ah ibadatin, dengan beriman kepada Allah, kemudian diangkat oleh Rasulullah, maka dapat kita mengambil pelajaran bahwa kunci untuk seseorang dapat berkarya dengan baik, dapat memberi manfaat dengan baik adalah memanfaatkan usia-usia mudanya, yaitu rentang waktu yang telah disebutkan. Mudah-mudahan kita dapat memaknai umur kita yang singkat ini, terutama umur di usia muda kita. Mudah-mudahan kita memaknainya sebaik mungkin, terkhusus kepada anak-anak didik kami. Mudah-mudahan dapat dipergunakan untuk terus berkarya, untuk terus melakukan hal kebaikan dan hal positif lainnya, sehingga kalian para yang menjadi